تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت برزيل بصر ترى من فتور ثم رجع البصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Busri Sudaryati. Keseharian saya ibu rumah tangga. Saya jamaah umroh 3 April tahun 2018. Ya, waktu saya mau menikah diajak suami, ikut suami masuk Islam. Cuma nenek berpesan, enggak apa-apa masuk Islam, tapi asal melakukan yang benar-benar. Kalau kita agama Kristen aja yang 1 minggu 1 kali ke gereja, itu males. Waktu saya dulu, waktu zaman sekolah dulu itu kan males. Terus diajak suami masuk Islam, enggak apa-apa, pokoknya yang penting dilakukan sungguh-sungguh. Waktu saya masuk Islam, habis sholat Idul Fitri, kita kan bersalam-salaman. Itu saya menangis waktu sama mertua. Saya kan sungkem-sungkem gitu kan enggak pernah. Terus itu saya menangis, walah gini, maksudnya ya beda gitu kan. Kalau kita biasanya hari Natal itu kan pesta, kalau di Islam itu kan kita bermaaf-maafan terus sama keluarga suami waktu itu. Ya, nomor 1 saya cuma menjalankan sholat aja 5 waktu itu mas, kan bisanya cuma itu. Terus sambil lalu saya akhirnya ada kumpulan pengajian, saya ikuti, akhirnya ikut. Waktu itu ikut di Jalan Mojokidul, di tempatnya Ibu Sundari Suwono itu, saya ikut pengajian. Nah, waktu itu saya mencari ilmu di situlah, saya mendapatkan ilmu yang banyak sekali di situ. Yes, alhamdulillah saya itu dapat di situ ya, mulai enggak bisa sama sekali apa itu Arab, saya itu kan enggak tahu. Alhamdulillah sampai saya wisuda di situ. Ya, diajari kalau tausiah, kalau kita ingin berangkat haji atau umroh, kita harus nomor 1 punya niat. Uang itu kesekian kali. Yes, alhamdulillah saya yakin sama Allah. Allah itu pasti dengar doa-doa kita. Saya waktu itu kepingin waktu ada orang berangkat umroh, ada orang berangkat haji. Saya kalau orang pulang itu saya mesti datang ke rumahnya tuh. Saya itu nangis, ya Allah kapan bau kepingin kayak orang itu. Terus saya tekad kepingin itu, akhirnya saya ya nabung pelan-pelan gitu. Setelah kita niat, minta sama Allah, ya Allah bantu hamba, isi tabungan ini, biar hambamu bisa cepat berangkat ke Baitullah. Hamba ingin jadi tamumu ya Allah. Waktu itu saya gitu mas, saya setiap 2:30 sholat tahajud. Kadang kan kalau sholat tahajud itu harus 1/3 malam. Kalau 1/3 malam itu kan kalau kita tahajud, subuhnya kalau telat kan nggak bagus. Jadi kita setelah tahajud nunggu sambil ngaji-ngaji sampai nunggu sholat subuh. Habis sholat subuh selesai, alhamdulillah pekerjaan rumah kan lagi. Kalau mau ke sana tuh cobaannya banyak sebenarnya. Cobaannya banyak, mau ke sana itu ya ada aja orang yang suka sama nggak suka. Kadang orang tuh kan, tapi saya tuh diem kok mas, nggak ngomong-ngomong ke orang. Tapi kadang tuh orang tuh belum punya rumah aja kok umroh. Ada yang ngolokan gitu. Tapi saya wis niat tekad, kalau saya punya niat, insya Allah Allah pasti dengarkan doa-doa saya mas. Ya alhamdulillah sama Allah dikabulkan. Waktu itu saya ketemu Bu Dina. Terus Bu Dina itu kumpul sama teman-teman waktu itu banyak gitu, menawarkan
Tapi saya tuh sudah yakin, tetangga saya pernah ada yang berangkat Arwamina, kok saya yakin, terus ternyata Budina ada, terus saya ditawarin, mumpung ada promo, terus akhirnya saya, ya udah saya yakin, saya berangkat ke Arwamina sama Budina itu, daftar itu Mas. Jadi saya diam-diam nabung, kalau sudah siap suami baru saya bilangin. Terus akhirnya waktu sudah suami saya bilangin, suami saya nggak percaya itu juga. Uang dari mana kamu? Padahal saya itu dapat dari uang suami, saya kumpulkan sedikit-sedikit. Ya dulu kan juga itu melayani pesanan orang, minta apa gitu loh Mas, kayak dagang gitu loh. Saya sedikit-sedikit dapat rezeki sedikit sih saya kumpulkan. Ya alhamdulillah bisa lunas. Waktu itu kan juga, waktu itu suami kan kerjanya di proyek Mas. Proyek itu kan waktu itu masih sepi gitu kan. Ya alhamdulillah rezekinya melalui saya. Saya yang punya niat, saya yang kekeh kepingin berangkat ke sana, yang dikasih rezeki melalui saya. Jadi ada aja rezeki itu. Sampai saya itu apa yang saya doakan, ya Allah, saya ada orang pinjam uang saya gitu Mas. Kalau uang itu dikembalikan, ya Allah, saya akan belikan kain itu loh Mas, untuk jamaah pengajian kumpulan saya di Mojo. Loh kok ternyata dikembalikan uangnya Mas. Padahal berapa itu enggak diminta itu. Iya. Terus uang saya dikembalikan. Akhirnya saya belikan kain untuk jamaah pengajian itu, untuk seragam pengajian. Jadi kalau biar itunya tuh Mas, apa? Kalau dipakai itu kan itunya bisa mengalir itu amal jariahnya, katanya Ustadz kan gitu. Saya jalani, alhamdulillah dipakai seragam untuk kumpulan pengajian di Mojo itu. Saya masih nggak percaya loh Mas, saya takutnya itu kan banyak orang udah daftar, udah lunas, gagal. Saya tuh masih ya Allah bantu, pokoknya masih rasa takut tuh, masih nggak percaya kalau saya tuh benar-benar bisa berangkat. Sampai ke asrama haji pun, saya tuh kalau ada orang berangkat haji itu kan bus kan jalan. Anak saya kan di SMP 19 itu, saya tuh di perjalanan itu berhenti, di stopan tuh saya nangis. Ya Allah, kapan bisa berangkat kayak orang itu? Ya Allah, kepingin hamba ya Allah jadi tamumu. Kepingin ya Allah bantu hamba, ya itu akhirnya saya tuh kepingin. Akhirnya saya bilang sama suami, ayo umroh yuk. Kalau haji kan nunggunya lama. Akhirnya saya ngajak umroh. Enggak kamu aja berangkat toh. Aku tak di rumah nunggu anakmu. Enggak, aku enggak sama kamu, enggak berangkat sama kamu, aku enggak berangkat. Saya diam-diam nabung sendiri. Ya saya yakin sama Allah. Ini mungkin sudah undangan dari Allah. Saya yakin pasti bisa aja lah, kalau Allah sudah berkehendak itu pasti dikasih jalan. Tapi kalau hati saya itu sudah lurus kepingin berangkat Mas, cuma suami yang masih itu kan, mertua aja pun heran sampai berangkat. Soalnya suami dulu kan juga ya mohon maaf kayak ibadahnya kurang kalau saya waktu pamit sama suami mau berangkat tuh kaget semua keluarga ini, nggak percaya kok diem-diem langsung mau berangkat gitu. Kalau mertua melepaskan saya berangkat itu insya Allah saya sudah, maksudnya itu punya sholatnya alhamdulillah, saya sudah punya bekal sholatnya juga, saya alhamdulillah nggak pernah ketemu. Tahajud juga, puasa Senin Kemis, alhamdulillah saya juga insya Allah istiqomah sampai sekarang lah saya melakukan. Nah kalau suami itu kan baru-barusan ini, dia itu waktu menangis lihat saya sama anak saya itu kalau pulang taraweh gitu, darus gitu dia nangis. Terus akhirnya sekarang sudah mulai itu diajak ke pondok-pondok sekarang. Terus akhirnya alhamdulillah sekarang suami sudah beda, waktu pulang umroh semakin sekarang beda. Alhamdulillah sholatnya juga 5 waktunya juga alhamdulillah, puasa Ramadan alhamdulillah 1 bulan full di Rodo saya bisa melakukan. Padahal di Rodo itu kan ramenya, kalau mau masuk itu kan
penuh orang. Saya itu ada orang tua itu saya dulu, ibu saya suruh sholat sunnah dulu. Terus alhamdulillah diridho ya, alhamdulillah bisa melakukan di Jabal Rahmah. Semua rombongan jamaah ini perempuan, tidak ada yang naik sampai atas tugu, tidak ada. Cuma saya aja yang perempuan. Jadi yang naik cuma orang 4. Saya, suami sama orang laki 2 ini. Jadi saya ada fotonya di atas itu. Alhamdulillah saya nggak percaya. Cuma sama ustadznya nggak boleh pakai nama-nama dituliskan. Nggak usah Bu, namanya ditulis di hati aja. Kan ada banyak kan Mas yang ditulis nama suami istri yang di situ kan. Tapi enggak, saya sudah di situ wes bersyukur ya Allah. Saya nggak percaya. Kan orang-orang banyak yang nggak usah naik, nanti misalnya mau melanjutkan umrohnya takutnya capek. Enggak, saya harus naik. Apa yang saya ke situ harus saya jalankan semuanya biar saya itu tahu puas sampai bisa naik atas sama suami itu ditarik di batu kan besar-besar gitu. Alhamdulillah sampai di atas naik bisa. Saya bersyukur bisa melakukan semua itu yang di anukan Arafah Mina itu saya puas semua itu Mas. Bisa menjalankan semua umroh 3 kali alhamdulillah dikasih kesehatan. Padahal suami itu waktu di rumah itu sering batuk, apa perut sakit, sampai mertua itu bawakan obat banyak. Di sana ndak ada. Dikasih sehat, alhamdulillah. Malah obat ini saya bagikan ke orang yang di grup itu kan ada yang sakit ini. Oh saya punya obat, saya bagi-bagikan. Ada yang kecapean, saya bawa vitamin, saya bagikan. Jadi obat ini justru sama saya bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Suami saya alhamdulillah dikasih sehat, dikasih lancar juga sama saya tuh. Di Ka'bah itu sama suami berdua itu bisa nyium Ka'bah sampai megang pintu Ka'bah bisa, alhamdulillah bisa sholat di Hijri Ismail. Alhamdulillah saya bisa, katanya ustadznya doa Bu di sana Bu, kalau di bawah talang emas itu Mas, kalau kita berdoa insya Allah dijabah sama Allah. Ya kita kan doa ya Mas. Ya kepinginnya itu ya rumah tangga itu kan selalu rukun, anak. Ya doa yang. Tapi kalau Allah belum berkehendak kadang-kadang kan kita kan ya tetap kita berdoa. Pingin punya rumah. Ya alhamdulillah dikasih rumah. Tapi kalau Allah sudah minta lagi tuh saya bilang apa? Ya sudah terlaksana bisa, tapi kalau belum rezeki ya kejual lagi gitu loh. Jadi kalau Allah masih ngasih cobaan, katanya kalau kita sering dikasih cobaan itu kan Allah sayang sama kita. Kalau kita dikasih seneng terus takutnya kita lupa. Ya saya doa mungkin belum barokah lah kayak gitu. Ya sudah Mas, sebenarnya ya kepingin punya rumah. Yang namanya manusia sudah bisa beli tapi ya Allah berkehendak lain. Ya apa yang kita inginkan tuh mungkin Allah itu nggak kasih kita cukup mungkin ya, nggak terlalu dikasih kaya tak enggak. Mungkin kita hanya dikasih cukup. Kayak kemarin anak itu mau menikah, rencana kita tuh padahal nggak ada apa, cuma kepinginnya gini, acaranya kayak gini biasa. Tapi Allah berkehendak lain, akhirnya rezeki itu ada aja Mas. Nah, itu berarti kan Allah kan mendengar doa-doa. Alhamdulillah dilancarkan. Ya wis suami sekarang ya alhamdulillah semakin dekat sama Allah. Di situ aja doa-doa, bikin anak-anak yang soleha. Ustadznya juga bagus, pro leadernya juga bagus. Itu waktu itu muntawifnya lupa saya namanya, itu juga bagus itu. Pokoknya puas saya itu Mas di sana itu, semua itu sudah terlaksana dengan lancar. Muntawifnya juga kalau berdoa itu sampai bisa meneteskan air mata itu bagus itu muntawifnya. Tapi saya lupa namanya waktu itu. Kan kita ada yang bilangi kalau ke sana itu disuruh bawa popmi lah apalah, takutnya di sana lapar. Alhamdulillah di sana enggak kekurangan. Alhamdulillah makanannya juga enak, hotelnya juga enak.
Pokoknya fasilitasnya itu saya dapat harga murah, tapi kok dapatnya ya alhamdulillah kalau buat saya cukup. Hotelnya juga enggak terlalu jauh. Kalau buat saya sama suami ya wis terjangkau lah untuk jalan gitu ke Masjidil Haram. Enggak terlalu jauh kalau bagi saya. Kalau enggak tahu yang orang tua kan. Kalau saya alhamdulillah hotel di Masjid Nabawi juga enak. Pokoknya puas saya. Mungkin Allah masih memberi cobaan. Kita harus bersabar. Kita harus tetap berdoa sama Allah. Ya semua itu ujian Allah itu. Ya insya Allah sebentar lagi pandemi selesai bisa berangkat. Kalau kita yakin pasti Allah ngasih jalan. Pokoknya yang penting yakin aja. Insya Allah pandemi cepat selesai. Jamaah yang masih tertunda yakin aja, sabar, berdoa sama Allah supaya cepat bisa dilancarkan dan bisa berangkat ke Baitullah. Arafah Mina, aman, kusuk, menyenangkan. Yes, yes, yes. Pentingnya niat baik kita untuk beribadah ke Baitullah, apapun keadaan dan bagaimanapun kondisinya. Sebagai seorang muslim, alangkah baiknya kita terus berikhtiar untuk mewujudkan impian kita semua pergi ke tanah suci. Jika Anda merasa ingin segera mewujudkan impian Anda, maka Arafah Mina adalah solusi yang paling tepat. Bersama Arafah Mina, ibadah umroh Anda lebih aman, khusyuk, dan menyenangkan.